Pemirsa, selama bulan Ramadan ini, Cek dan Dicek melakukan liputan khusus mendatangi selebriti yang mengisi acara di beberapa radio dan televisi pada waktu sahur. Pada hari Minggu dini hari 18 November lalu, Cek dan Dicek mendatangi Radio Mustang yang berlokasi di Gedung Wisma Nusantara Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Ketika itu yang tengah siaran dalam acara Mustang Sahur Night adalah suami dari pembaca berita televisi Sandrina Malakiano, Rico Ceper. Secara kebetulan pada malam itu Rico Ceper memboyong istri. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang kehidupan selebriti. Sejumlah informasi yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek akan hadir di hadapan Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan selama bulan Ramadan ini, Cek dan Dicek juga telah menyiapkan topik menarik seputar gaya selebriti dalam menjalani ibadah puasanya. Nah pemirsa, sekarang kita simak dulu kilasan tayangan sore ini. Soal harta gono gini belakangan menjadi persoalan serius di kalangan pasangan selebriti terutama yang mengalami perceraian. Adakah hal itu menjadi pegangan bagi pasangan artis yang lain? Kita simak komentar sejumlah selebriti tentang harta gono gini. Simak pula liputan hunting Cek dan Dicek tentang acara sahur di Radio Mustang yang dibawakan oleh Rico Ceper. Ternyata tiap kali membawa acara sahur, Rico memboyong sang istri Sandrina Malakiano. Jangan lewatkan sejumlah informasi singkat dari kehidupan selebriti yang terangkum dalam galeri selebriti sore ini. Di akhir acara, Anda dapat menyimak kisah asmara artis cantik Sofia Latjuba yang kembali menjadi sorotan. Gara-garanya pada suatu kesempatan, Sofia Latjuba terlihat menggandeng pria lain tapi bukan Abel pacarnya. Pemirsa, belakangan ini masalah harta gono gini menjadi topik hangat di kalangan selebriti. Pasalnya beberapa kasus perceraian selebriti menyisakan masalah tentang pembagian harta gono gini. Tidak jarang kasus itu pun akhirnya berakhir di meja hijau. Maka berpegang pada contoh kasus itu, apakah perlu adanya surat perjanjian harta gono gini sebelum menikah bagi para selebriti? Berikut kita simak penuturan sejumlah pasangan artis. Pemirsa, masalah pembagian harta bersama selama pernikahan belakangan ini memang menjadi topik hangat di kalangan pasangan suami istri selebriti. Pasalnya beberapa kasus perceraian selebriti berbuntut panjang berkaitan dengan pembagian harta gono gini. Perceraian artis Misha Arsita dengan suami pertamanya Andi Yohanes misalnya, setelah bercerai mereka kembali berhadapan di meja hijau gara-gara Misha menggugat pembagian harta gono gini. Begitu pula dengan penyanyi dangdut Evita Mala yang belakangan digugat mantan suaminya Heru Waluyo juga dalam hal pembagian harta gono gini. Kasus perceraian selebriti lain yang menyangkut harta gono gini pun terjadi dalam perkawinan Wanda Hamidah dan Cyril Hakim. Rencana pernikahan Wanda Hamidah dengan Cyril Hakim sempat tertunda karena kasus perceraian Cyril Hakim dengan istri pertamanya Halida Ina Sofi tidak kunjung selesai gara-gara ketidakjelasan pembagian harta gono gini. Halida Ina Sofi atau Dona tidak mau menandatangani surat cerainya dengan Cyril karena Cyril belum memberikan pembagian harta gono gini secara sah hukum ketika itu. Agaknya kasus-kasus itu membuat sejumlah pasangan selebriti pun menjadi resah. Maklum, pernikahan selebriti memang sangat rawan dengan perceraian. Masalah harta gono gini ini sempat menarik perhatian Biro Hukum Andi Wahyudin and Partners di Jakarta. Awal November lalu Biro Hukum ini menyelenggarakan seminar harta bersama dalam perkawinan selebriti. Hadir sebagai pembicara mewakili artis dalam acara itu, Peggy Melati Sukma serta Gusti Randa, mantan artis yang kini menjadi pengacara dan banyak menangani kasus perceraian artis. Sebenarnya, perlukah pasangan selebriti mengadakan perjanjian pemisahan harta sebelum menikah? Berikut keterangan beberapa pasangan artis yang masih terhitung pasangan muda. Memang banyak sih yang mempertanyakan hal seperti itu ya, maksudnya gimana nih kita nggak ada, kita percaya aja. Aku juga bukan, pokoknya berarti kalau kita menikah ini harta milik kita bersama gitu loh. Jadi aku nggak mau ada ini milik aku, ini milik Gatan, gini kita nggak mau. Pokoknya kita menikah ini harta kita sama-sama gitu loh. Tapi saya pernah nanya ke istri saya gitu ini, tapi nggak nanya resmi gitu, istilah cuman yang ini gimana nih misalnya gitu. Ya dia malah apaan sih ngomongin kayak gituan. Udahlah kayak gitu tuh ngomong, kalau mau ngomongin harta gono gini tuh kesannya kayak kita lagi mau ngomongin yang jelek aja gitu. Kita kan istilahnya kita mau nikah nih kan istilahnya mau apa sih ngejalanin di mana-mana hidup jadi satu. Kalau kita ngomongin hidup mau jadi satu, ya jangan pernah kita ngomongin yang misah-misah kayak gitu. Kalau kita bikin kayak perjanjian pisah harta gono gini kan kesannya udah prepare banget sih suatu saat akan pisah gitu. Jadi, tapi dari awal sih komitmennya kita nggak bikin komitmen juga ya. Cuman emang pada dasarnya masing-masing dari kita juga punya tabungan sendiri-sendiri gitu. Maksudnya kan pada dasarnya kita berkeluarga sekarang, sejak berkeluarga jadi kita bekerja pun adalah untuk selain untuk diri sendiri pun untuk keluarga juga. Belajar dari kasus dari sejumlah artis yang mempermasalahkan harta gono gini setelah bercerai, apakah mereka tidak khawatir jika masalah itu kelak akan mereka hadapi juga?
Dampak psikologisnya kalau buat aku berarti udah prepare banget suatu saat akan pisah. Kesannya jadi kita nggak yakin bahwa perkawinan ini akan langgeng. To be honest ya itu ya pikiran aku ya. Maksudnya udah siap-siap amat sih kita bagi harta gitu lah kan. Kalau misalnya niat kita untuk pernikahan itu untuk sampai selama-lamanya sampai kita kakek nenek sampai ajal, ya buat apa kita pisah harta toh? Apa yang kita cari sama-sama adalah untuk keluarga, untuk suami istri dan juga untuk anak. Kalau saya berpikir gitu ya, karena yang ada jadi ada gap duluan gitu loh. Masing-masing udah ketakutan, "Nih harta gue jangan dikotak-katik, nih bagian gue jangan diapa-apain," gitu kan. Pasti udah ada akhirnya udah bisa terjadi konflik kan dengan seperti itu. Kalau ini kan enggak, kita ya udah kita jadi masih ya yang penting aku tahu status aku sebagai istri bagaimana, Gaatan sebagai suami gimana, ya udah kita gitu. Kita mengenai harta kita nggak usah harus perdebatkan atau enggak kita pisah-pisahin dulu sebelumnya, apalagi baru kawin kita udah ngomong itu kayaknya nggak pantas. Kalau saya pribadi orangnya saya nggak pernah. Jadi kalau sampai kemungkinan terjelek misalnya diributin gitu, saya sih nggak mau saya ngeributin gitu. Misalnya nih paling jelek saya sih nggak mau sebenarnya ngomongin ini, cuman sampai paling jelek misalnya jadi ribut gara-gara itu, ambil aja. Malu lagi saya nggak mau lagi ngeributin itu gitu. Lantas adakah komitmen tentang harta milik bersama dalam perkawinan mereka? Nggak ada maksudnya ke notaris atau apa gitu ya memisahkan harta masing-masing itu nggak ada. Jadi memang ini masih baru jadi nanti otomatis dengan kayak ini ya rumah kan belum balik nama. Ya aku percaya misalnya siapa kepala keluarga ya Gaatan ya aku sering sama Gaatan. Jadi kita percaya aja deh sama-sama percaya gitu. Kalau emang Gaatan suatu saat emang mau beliin mobil atas nama aku ya, ya itu haknya dia. Jadi kita jalanin aja begitu gitu loh. Nggak sampai ke situ pun juga dari awal ya seperti tadi dibilang dari sejak kita mulai serius pacaran kali ya masuk ke berapa tahun pacaran yang ya udah apa yang punya saya punya dia punya saya dari awal pacaran. Kalau misalnya kamu gak punya duit minta aja gitu, sebaliknya juga oh mas gak punya duit nih gitu. Jadi udah yang sama-sama lah. Misalnya juga dalam hal mobil dia ya mobilku mobil dia, jadi sama-sama aja gitu loh. Pemirsa, berbeda dari pasangan artis yang sudah menikah, artis Peggy Melati Sukma yang belum menikah justru mengaku setuju dengan adanya perjanjian pemisahan harta sebelum menikah. Kalau ada orang yang ingin memisahkan hartanya dari si pasangan sebelum menikah, itu saya setuju. Kenapa saya setuju? Karena itu tidak menyalahi hukum yang ada di Indonesia gitu. Tapi kalau nanti kita mau bicara lebih luas lagi secara misalkan hukum agama atau masalah perasaan, masalah relationship gitu ya, social relationship, ya itu kita harus diskusikan lagi gitu. Tetapi ini berhenti pada setuju atau tidak secara hukum. Ya saya setuju karena tidak menyalahi hukum. Apakah itu berarti Peggy akan melakukan hal itu bila kelak menikah nanti? Kalau soal rencana belum, karena kalau saya berencana artinya saya sudah harus mendiskusikan dengan pasangan saya. Nah sejauh ini saya belum berdiskusi secara serius mengenai masalah pemisahan harta. Kalau nanti saya mendapatkan pasangan yang kira-kira juga memiliki pemikiran yang sama, ya tidak ada salahnya gitu. Dan bagaimana pula dengan mantan bintang film dan sinetron Gusti Randa? Sebagai artis yang menguasai masalah hukum, apakah sebelum menikah ia melakukan perjanjian khusus tentang harta gono gini dengan istrinya yang juga seorang penyanyi Nia Paramita? Saya sama istri saya enggak. Jadi saya tidak membicarakan masalah itu dengan konsekuensi bahwa harta yang saya dapatkan dengan istri saya selama perkawinan adalah harta bersama. Sebagai artis yang kini bergelut dengan masalah hukum khususnya kasus-kasus perceraian, menurut Gusti Randa sejauh apakah sebenarnya hukum di Indonesia menangani masalah harta gono gini ini? Hukum positif yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia ini banyak. Nah, makanya di undang-undang kita sahnya perkawinan bila telah sahnya perkawinan kalau sudah sah menurut hukumnya masing-masing. Nah, hukum masing-masing apa? Terserah kita mau pakai apa. Nah, tapi kalau terjadi persoalan, tadi you pakai apa? Kalau you tadi pakai Undang-Undang 174 ya selesaikan pakai Undang 174. Kalau Anda cuma tadi, oh saya kan nggak pakai Undang 174, saya hanya di bawah tangan secara Islam, ya secara Islam. Khusus bulan Ramadan ini pemirsa, Cek dan Cek melakukan liputan hunting ke beberapa artis yang tengah mengisi acara sahur di berbagai tempat. Kali ini Cek dan Cek mendatangi penyiar radio Riko Ceper yang tengah siaran di Radio Mustang Jakarta. Ternyata saat bertugas sahur, Riko ikut memboyong sang istri Sandrina Malakiano ke tempat kerjanya.
Pemirsa, selama bulan Ramadan ini, Cek dan Dicek melakukan liputan khusus mendatangi selebriti yang mengisi acara di beberapa radio dan televisi pada waktu sahur. Pada hari Minggu dini hari 18 November lalu, Cek dan Dicek mendatangi Radio Mustang yang berlokasi di Gedung Wisma Nusantara Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Ketika itu yang tengah siaran dalam acara Mustang Sahur Night adalah suami dari pembaca berita televisi Sandrina Malakiano, Rico Ceper. Secara kebetulan pada malam itu Rico Ceper memboyong istrinya Sandrina ke tempatnya bekerja. Selain Sandrina, Rico juga mendatangkan 2 orang bintang tamu, yaitu vokalis grup band Elemen Lucky Wijatmoko